memotivasi dan mendorong saya serap. Nah, Mami adalah Dewan Pembina dari HG Institute yang melahirkan banyak pemimpin yang berintegritas, punya hati hamba dan rindu sekali, dan punya jiwa misi. Saya kira hampir sebagian besar ibu sudah mengikuti HG Institute baik secara onsite. Bu Deborah baru saja selesai secara online, ya, puji Tuhan. Ya, kita bersyukur, dan inilah kolaborasi yang terus kita lakukan, karena tahun depan kita akan membuka kembali untuk Women Session. Kalau Tuhan berkenan dan sudah memungkinkan, kita akan ada training untuk leadership bagi kaum perempuan lagi. Nah, tema kita sore hari ini adalah Rise Up and Be the Person You Were Meant to Be. Saya juga nggak ngerti menemukan tema ini, dan saya sarankan ke Mami, bangkitlah dan jadilah pribadi persis seperti apa yang Tuhan kehendaki di dalam hidupku. Saya kira saya tidak akan berpanjang lebar, Mami jauh lebih dahsyat berbicara, ya, supaya saya tidak mengurangi banyak, ya. Oke, baik, Mam, silahkan, Mam. Ya, Mami screen sharing, ya. Rise up, be the person you meant to be. Jadilah orang seperti apa Anda direncanakan oleh Tuhan. Jadilah wanita sesuai dengan yang Tuhan rencanakan, gitu kira-kira. Kita mau berdoa. Siapa yang mau mimpin doa? Ayo. Silakan Bu Rupantina. Yuk, sepakat kita berdoa. Hati kami melimpah dengan ucapan syukur setiap ada kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Terpujilah nama-Mu Bapa di sorga. Sore hari ini Bapa, kami telah berkumpul wanita-wanita yang hebat, ibu-ibu yang hebat, yang Tuhan telah taruh hati yang rindu untuk boleh selalu belajar dan selalu mau mengikuti setiap ada event-event yang begitu luar biasa. Jamah hati kami semua Bapa untuk dapat mengikutinya dengan begitu fokus. Dan hamba-Mu Ibu Maimunah yang telah Tuhan kirim untuk boleh membagikan yang sangat berharga, yang sangat bermanfaat bagi kami. Pakai kami, buat kami melakukan apa yang sesuai dengan kehendak-Mu. Demi nama Yesus, kami serahkan waktu ke depan dalam kendali-Mu. Pengurapan-Mu atas hamba-Mu, Ibu Maimunah. Di dalam nama Yesus, kami bersujud kepada-Mu. Haleluya. Amin. Shalom. 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 Bagaimana? Ada sukacita? Bunda, pasti ada dong. Luar biasa, ya. Kayaknya udah excited banget. Sekarang jarang untuk wanita, ya. Sekali-sekali lah. 2 bulan sekali, 1 bulan. Tapi bulan ini ada 2 kali. Lumayan. Udah kepingin lihat wajah-wajah wanita yang cantik-cantik. Nah, kita hari ini akan bicara tentang rise up. Bangkitlah. Be the person you meant to be. Jadilah orang yang jadilah wanita seperti yang Tuhan inginkan, sesuai dengan rencana Tuhan. Amin. Amin. Nah, ingat, Tuhan itu adalah Sang Pencipta. Sang Pencipta semua yang ada di muka bumi ini. Bahkan bumi ini pun Tuhan yang ciptakan. Bahkan planet ini pun Tuhan yang ciptakan. Jadi Tuhan itu adalah planner, masternya perancang, masternya desainer, masternya arsitek. Jadi Tuhan itu adalah arsitek dari semua yang kita bisa lihat, semua yang kita bisa sentuh, semua yang kita nikmati, itu semua adalah rancangan Tuhan. Luar biasa, ya, Tuhan itu sangat-sangat luar biasa. Jadi setiap manusia itu harus hidup sesuai dengan rancangan Tuhan. Kita lihat Abraham, ya. Abraham sebenarnya Tuhan itu sudah merencanakan Abraham itu, bahkan dari papa Abraham, Tuhan itu sudah merencanakan memberikan papanya Abraham itu satu tugas yang besar. Tetapi rupanya papanya itu lupa. Jadi papanya itu sebenarnya kan disuruh masuk ke tanah Kanaan, jadi papanya sampai di tengah jalan, sampai di Terah, dia lupa. Karena di Haran, dia tiba di Haran, dia lupa karena dia merasa senang tinggal di Haran, dia lupa rencana Tuhan untuk dia. Jadi di Haran dia tinggal kira-kira 200 tahun. Sampai dia meninggal, dia tidak bangkit, dia tidak menjalankan apa yang Tuhan mau. Tapi Tuhan punya rencana. Tuhan minta Abraham melakukan apa yang Tuhan mau. Mau Abraham jadi siapa yang Tuhan inginkan. Jadilah Abraham. Kita lihat sejarah.
Musa juga demikian, karena Tuhan telah merencanakan yang begitu indah untuk Musa, maka Musa pun begitu lahir, dia itu langsung sudah diasuh di istana. Itu semua adalah rancangan Tuhan mempersiapkan Musa untuk menjadi seorang pemimpin yang bisa membawa sampai berjuta-juta umat Israel pergi ke tanah Kanaan. Luar biasa sekali. Luar biasa sekali. Jadi Tuhan yang merencanakan. Sebelum kita lahir, sebelum Anda lahir, sebelum saya lahir, sama. Kita lihat Esther. Esther adalah seorang anak perempuan, anak yatim, piatu, yang miskin, yang tidak ada apa-apa. Tetapi Tuhan punya rencana begitu luar biasa. Tuhan masukkan dia di keluarga sepupunya. Tuhan jadikan Esther anak angkat dari Mordekai, yang satu saat Tuhan persiapkan supaya Esther itu boleh menjadi penolong atau penyelamat dari rakyatnya. Tuhan itu punya rencana. Tuhan punya rencana untuk Anda dan saya. Keren ya? Keren ya? Jadi Tuhan itu punya rencana. Tuhan juga punya rencana supaya Yosua itu ambil bagian atau meneruskan tugas yang belum diselesaikan oleh Musa. Jadi Yosua itu dipersiapkan oleh Tuhan. Tapi pada waktu Yosua disuruh, Yosua itu masih khawatir. Yosua itu masih ragu. Tuhan katakan, bangkitlah. Bangkitlah, persiapkan dirimu. Bangkitlah. Demikian juga Maria. Maria ini juga bukan siapa-siapa. Tetapi Tuhan persiapkan, bangkitlah Maria, jadilah kamu seperti apa yang Tuhan telah rencanakan bagimu. Maria mengatakan, aku ini kan hanya seorang wanita biasa saja. Tapi Tuhan, kalau memang itu rencanamu, bukan rencanaku yang jadi, tetapi biarlah rencanamu yang jadi. Jadi Maria juga sangat tulus dan dia ikutin apa yang Tuhan mau dia lakukan. Sama dengan Paulus. Kalau kita lihat kehidupan Paulus bagi kita, itu betul-betul waktu masih Saulus kita merasa ini orang betul-betul parah sekali. Tapi nggak masalah, Tuhan tidak melihat masa lalu kita. Yang Tuhan mau adalah sekarang aku rencanakan bagiku demikian, aku mau kau melakukan apa yang aku mau lakukan, jadilah kehendakku. Jadilah kita seperti yang Tuhan rencanakan, yang Tuhan kehendaki. Luar biasa ya, luar biasa sekali. Jadi Tuhan adalah pencipta kita, Tuhan adalah master planner kita. Nah, hari ini kita bertanya, sebenarnya aku ini siapa? Aku ini siapa? Saya sering mengatakan, saya sangat suka bicara kepada para wanita bahwa wanita itu luar biasa. Berikan tangan kita juga gini, jempol kita. Katakan wanita itu luar biasa. Coba tunjukkan jempol kita. Tunjukkan jempol kita, luar biasa ya. Wanita itu luar biasa. Saya bangga sekali boleh jadi perempuan, karena banyak hal yang wanita bisa lakukan yang pria tidak bisa lakukan. Ya. Misalnya, pria nggak bisa hamil, ya kan? Pria nggak bisa, iya, pria nggak bisa hamil, kita bisa hamil, pria tidak bisa melahirkan, kita bisa melahirkan. Ini adalah hal-hal yang luar biasa sekali. Cuma sayang sekali ada orang yang dia tidak mau menjadi siapa seperti yang direncanakan Tuhan. Sudah diciptakan menjadi wanita yang cantik, yang elok, dia kepingin jadi pria. Ya kan? Sudah diciptakan jadi pria, dia kepingin jadi wanita. Jadi dia nggak puas dengan ciptaan Tuhan. Padahal Tuhan menciptakan kita sempurna, ya, sempurna. Betul? Tuhan menciptakan kita sempurna. Jadi wanita itu sangat luar biasa, dan wanita itu mempunyai hak istimewa yang pria itu tidak dapatkan. Cuma sayangnya yaitu wanita itu menghadapi banyak sekali tantangan yang seharusnya tidak perlu dia khawatirkan. Wanita itu banyak khawatirnya. Wanita itu mempunyai tantangan pribadi yang luar biasa. Dia sering mencari identitas diri sendiri. Suka bertanya kepada suami, ya kan? Pak, masih cinta nggak sih sama saya gitu ya? Hani, saya masih cantik nggak? Itu karena saya kehilangan identitas diri kita. Kita kepingin pengakuan.
kita kepingin sekali diakui. Ya, apalagi kalau bertanya begini kan, "Pak, lebih sayang sama mama atau lebih sayang sama mama kamu gitu, sama ibu kamu?" Itu kan namanya cari persaingan. Cari saingannya mertua lagi. Waduh, jangan coba-coba ya, jangan coba-coba ya. Wanita itu tantangannya ya, mencari identitas sendiri, selalu merasa tidak berharga, sudah tua, kulitnya sudah keriput, kok kayaknya tidak peduli, apalagi sekarang udah 9 bulan di rumah ini filter terus. Kemarin saya baru katakan kepada anak menantu, saya bilang, orang semua mengatakan, aduh ini COVID ini ya buat menderita. Saya bilang, kok saya pikir COVID ini kok buat kita itu ya makanan berkelimpahan, sampai nggak tahu lagi mau makan apa. Makanya tambah gendut gitu. Saya pikir, waduh gimana ini ya. Tapi kita sering nggak percaya. Kita selalu merasa kita nggak berharga. Kita nggak tahu besok gimana ya. Besok ini langit nanti jatuh nggak ya besok ya. Kalau COVID tahun 2021 masih belum pergi, gimana ya? Ibu-ibu, saya ingin tanya, andai kata COVID ini tidak pergi 5 tahun. 5 tahun nih, ya. Sekarang kita sudah khawatir. Kira-kira apa yang kita dapatkan dengan khawatirnya sekarang? Nggak ada. Kita nggak bisa berbuat apa-apa. Jadi orang tanya kepada saya, ada khawatir nggak? Enggak. Gimana kalau besok ini mati? Ya wis, saya sampai tidak tahu kalau COVID ini berkepanjangan, ibu-ibu, mungkin saya tidak akan lagi ada kesempatan untuk terbang. Karena terakhir saya terbang itu bulan Maret. Kemudian selesai dari mana, saya nggak ingat ya. Kemudian ada FDS, kebetulan di Jakarta FDS-nya. Tanggal 14 Maret itu selesai. Tanggal 14 Maret selesai, tanggal 15 lockdown. Jadi saya mulai dari selesai ngajar FDS, sampai hari ini dikunci di penjara. Nah, sekarang ini ya, terus saya ulang tahun juga di rumah ya. Nah, Anda tahu nggak, sebentar lagi akan ulang tahun lagi, kok tanpa saya tahu, baru aja napas. Baru napas 1 kali, sudah mau 79 tahun. Anda bisa bayangin, andai kata ini COVID terus sayang sama kita, nggak mau pergi, belum tentu saya masih punya kesempatan untuk terbang. Belum tentu. Tapi saya nggak mau cemas. Saya pikir kalau memang tidak perlu terbang, Tuhan juga udah kasih saya kesempatan terbang begitu banyak kok. Kalau nggak perlu terbang, saya bersyukur. Jadi kemarin itu ya anak saya yang tua dia datang, terus dia entah lagi mau perbaiki apa, kacamata. Mam, ada nggak obeng kacamata? Karena mereka tahu saya selalu ada menyimpan yang kecil-kecil itu, biasanya kalau saya pergi, itu saya masukkan ke dalam, semua itu ada di koper saya. Karena koper saya itu sudah seperti rumah mini. Jadi mulai dari obeng, mulai dari segalanya ada di situ. Gunting kuku, semua ada. Saya bilang, ada. Cobalah, Mam, coba pinjem. Saya sudah nggak tahu ada di mana. 9 bulan saya tidak kemana-mana. Saya sudah tidak tahu di mana saya letakkan itu barang. Coba Anda bayangin. Ini kalau sampai 2 tahun tidak pergi kemana-mana, kayaknya saya udah jadi kayak kodok dalam tempurung gitu. Tapi so what gitu, saya merasa saya enjoy tinggal di rumah, nggak kemana-mana, saya sangat senang. Nah, kita kadang-kadang berpikir, kok kesempatanku terbatas ya, apalagi ada COVID. Nggak pernah terbatas. Saya pikir COVID ini luar biasa. Biasanya kita kalau mau mengadakan seminar, kita itu hanya bisa bertemu muka, orang itu datang, atau kita pergi. Betul ya, ibu-ibu ya? Betul ya? Kalau mau ada seminar kan, misalnya kalau adanya di Bandung, saya harus ke Bandung. Kalau misalnya adanya di Batu, di Semarang, saya harus ke sana. Di Jogja, saya harus ke Jogja. Betul nggak? Sekarang, katanya ini diadakan di Jogja, betul? Katanya di Jogja, ini menurut Ningsi ya, yang saya dengar.
Tapi Anda bisa bayang. Harusnya tahun ini kita ada Women Conference di Jogja. Tapi kita puji Tuhan dengan adanya pandemi ini, Women e-Gathering dari bulan Mei sampai sekarang ini 28 kali bisa dihandle dari Bandung, dihandle dari Solo, dihandle dari Semarang. Luar biasa. Nah, ini tadi kita kan ada seminar. Saya kan tadi masih ada di seminarnya Hagai ya. Tahu nggak yang namanya Hagai kemarin, sekarang ini seminar, itu ada yang dari Myanmar, ada yang dari Kamboja, ada dari Filipina, ada yang dari dari Malaysia, dari Kota Kinabalu, dari Sandakan, dari Kuala Lumpur, dari Ipoh. Saya jadi saya kaget sekali. Jadi bukannya kesempatan terbatas, saya menganggap sekarang ini Tuhan buka pintu lebar-lebar. Kita itu bisa melayani lebih dari yang kita bisa jangkau dengan tangan. Luar biasa, Tuhan kita itu luar biasa. Tapi kita menganggap ini tantangan. Nah, kita sering bergumul sendiri, itu saya sering dengar. Karena selama pandemi ini, banyak sekali orang bertanya-tanya, aduh terus kami gimana ya, besok-besok ini gimana, kita nggak bisa keluar. Ibu-ibu, saya mau katakan ya, nggak begitu terbatas kita sebenarnya. Ya, kadang-kadang kita pikir sebagai wanita kita ini tidak dianggap, sebagai wanita kita itu jadinya tidak percaya diri, apalagi kalau sudah kempot, apalagi kalau susunya udah turun, apalagi kalau perutnya sudah gede, pinggangnya sudah tidak kecil lagi, kita merasa tidak percaya diri. Saya mau katakan bahwa semua itu tidak benar. Karena Tuhan merencanakan kita untuk kita menjadi siapa kita seharusnya. Amin. Amin. Amin ya, kita bisa bilang amin. Saya kepingin lihat yang wajahnya ceria dong, yang ada senyumnya ya, yang ada senyumnya. Walaupun ada yang terbalik-terbalik saya lihat ya. Nah, kadang-kadang kita itu menikah, kita pikir suamiku kok tidak serupa dengan yang saya idam-idamkan waktu pacaran dulu. Udah, jangan dipikirkan. Kalau Anda mau bicara tentang tentang idaman, tentang kekecewaan, tentang hidup yang tidak bisa mendapatkan apa yang kita inginkan, Anda ambil contoh saya. Yang pernah dengar saya itu pasti sudah tahu. Saya keluarga berantakan, sekolah saya berantakan, keuangan saya berantakan, kesehatan saya juga waktu saya muda itu berantakan. Saya waktu muda itu karena saya pernah jatuh usia 26 tahun, saya pernah tidak bisa jalan. Saya pernah dikatakan dokter akan lumpuh. Tapi saya selalu percaya diri, saya selalu bukan saja yakin, tapi saya berusaha. Bahkan tahu nggak ini COVID, ini cerita kayaknya sudah nggak tahu pernah dengar atau tidak. Saya bulan November, saya kan 2 tahun yang lalu itu saya jatuh di kamar mandi. Anda bisa bayangkan usia 77 tahun jatuh di kamar mandi. Rupanya kaki saya di dekat mata kaki saya itu terkilir atau gimana, rupanya katanya tendonnya rusak. Saya nggak tahu, karena saya masih pergi, jadi itu tidak pernah sembuh. Tidak pernah sembuh, tambah sakit. Nah, November tahun lalu, saya ke Pineng, di ronsen, di MRI, dilakukan segala macam. Dokter Pineng mengatakan harus dioperasi. Bisa bayangin, saya pikir saya udah usia 77, masuk 78, ini kalau dioperasi bagaimana? Saya tanya, kalau operasi gimana dokter? Dia bilang harus tinggal di sana minimal 1,5 bulan, 6 minggu. 6 minggu sampai gipsnya dibuka. Setelah gipsnya dibuka, baru nanti saya akan berobat jalan. Artinya saya akan tinggal di Pineng 6 minggu, kemudian saya balik dan saya harus kembali ke sana setiap bulan. Waduh, saya pikir gimana? Tapi sakitnya bukan main. Saya janji, saya bilang ya sudahlah. Saya bilang sekarang nggak bisa dokter. Ini November, Desember ini, artinya setahun yang lalu ya. Desember harus ada khotbah di gereja, harus ada begitu banyak pekerjaan Desember. Saya bilang nggak bisa dokter. Ya, saya hitung itu, saya bilang dokter saya datang Februari setelah Imlek, setelah dapat angpau ya. Saya bilang saya akan ke sana Februari. Tahu nggak ibu-ibu?
Saya balik, terus anak saya bawa saya pergi fisioterapi, nggak bisa sembuh. Nah, kemudian bulan Januari, saya itu ngajar ke Armenia. Waktu saya ngajar ke Armenia, salah satu pesertanya itu seorang dokter ortopedik. Dia katakan kepada saya, tidak perlu dioperasi. Dia bilang, lakukan saja fisioterapi, diajarkan saya. Kemudian dia katakan, saya tidak ada, karena kamu pulang, dia bilang. Kalau kamu tidak pulang, saya akan lakukan PRP kepada kamu. Saya nggak ngerti itu apa PRP. Jadi pendek cerita, dia kasih saya obat minum, dia kasih saya obat ini, terus suruh saya terapi, saya pulang. Saya pulang, kemudian saya cerita kepada anak-anak saya, nggak ada yang tahu. Anak saya kenalkan saya fisioterapis, kemudian saya diterapi setiap minggu 2 kali, nggak juga sembuh-sembuh. Nah, saya sekarang ngajar FGS di Jakarta. Tanggal 14 selesai. Salah satunya itu yang ikut adalah dokter, anak dari dari dokter Tres, itu ya, ahli kecantikan itu. Dia katakan, Mami, saya ada kenalan satu dokter dari Bandung. Dia bilang, ini dokter bagus sekali, Mami ke sana lakukan PRP. Anda bisa bayangkan, saya nggak tahu PRP itu apa. Saya begitu dengar itu kayak kena strom gitu. Terus dia bilang dia nggak bisa, dia hari Sabtu itu tanggal 14 dia harus pulang ke Bandung jam 1. Saya bilang sama teman ini, Maya, saya bilang, kamu kasih tahu dong supaya dia bisa terima Mami gitu. Dia terima saya jam 5 sore. Tanggal 14 Maret jam 5 sore dia terima saya, dia lakukan PRP, saya pulang pincang-pincang sakit dan besok lockdown sampai hari ini. Kaki saya sekarang sudah sembuh. Tuhan memberi saya waktu, tidak perlu jalan, tidak perlu terbang, saya bisa merawat kaki saya dan sekarang sudah sembuh, tidak perlu operasi. Can you believe it? Tuhan akan menyediakan persis seperti yang Dia rencanakan. Pertanyaannya, kita mau nggak mengikuti rancangan Tuhan? Biasanya kita itu sibuk dengan, aduh bagaimana hidup kita ini begini, hidup kita itu begitu. Sebagai perempuan kita banyak sekali tantangan, kita merasa kesepian. Nah coba ya, suami sebelum pandemi, banyak suami yang kalau pulang malam. Betul? Nah, kita ribut. Aduh, suamiku itu ya kalau pergi pagi, pulangnya udah malam, saya nggak bisa ketemu sama suami. Sekarang tahu nggak, selama pandemi ini, orang sudah bosen lihat wajah suaminya. Karena suaminya nggak pergi-pergi, di rumah terus. Jadi kan, lah, pagi lihat muka lo, sore lihat muka lo, ya kan? Kalau suami nggak ada, kita bisa berbenah, bisa cuci rambut, bisa cuci wajah, segala macam. Ini suaminya di situ terus, nggak bisa lagi apa-apa. Kita bilang L, 4L. Lu lagi, gitu ya. Lu lagi. Nah, jadi wanita itu susah. Kesepian, dia bilang kesepian. Suami di rumah terus, dia bilang, aduh, lu lagi. Memang susah, itu tantangan. Terus kita suka cepat marah. Terus kita merasa dendam. Ini adalah penyakit perempuan. Kalau ada apa-apa itu terus dipikirin. Kalau suami nggak jawab satu patah, dipikirin. Mungkin kalau kita yang udah percaya Tuhan nggak begitu ya. Tetapi itu tantangan wanita. Kemudian kita bingung, ini nanti besok bagaimana, lusa ini. Terlalu banyak memikirkan yang sebenarnya nggak ada hubungan. Jadi kita dibelenggu oleh yang tidak perlu. Ya, kita itu dibelenggu oleh yang tidak perlu. Mari kita lihat, apa saja yang membelenggu kita. Kita kadang-kadang menyesal, kok aku dilahirkan perempuan ya. Nah, wanita itu kan nasibnya nggak baik ya. Kok dia itu cantik sekali ya? Kok matanya gede? Saya tadi lihat matanya Ningsi ya. Aduh, mata Ningsi itu cantik banget, besar banget kelopaknya gitu kan. Terus saya lihat kelopak saya kok hampir nggak ada karena tiap hari makan enak, jadi kelopaknya hilang. Hilang tuh, padahal dulu waktu muda ada kelopak. Sekarang udah hilang, nggak tahu kemana. Ya, nggak tahu kemana. Kelopak hilang, rambut hilang, semua udah hilang, yang tumbuh cuman keriput. So what gitu ya.
Nah, terus kita wanita ya, kita suka terbelenggu oleh karena kita pinter, kita itu banyak bicara. Saya bersyukur sama Tuhan, saya dikasih kesempatan untuk bicara sama wanita, sama pemimpin. Jadi kalau udah malam hari itu, waktu diajak bicara itu, saya cuma bilang, kalian aja bicara, mami udah capek gitu ya, mami udah capek. Bayangin kalau saya nggak ada kesempatan bicara begini, malam itu udah pasti orang itu nggak suka dengar. Kita wanita terlalu banyak bicara. Kita takut gagal, kita takut jelek. Jadi kita itu susah sekali kalau lihat ada orang bagus, orang sehat, orang cantik, kita cemburu, kita susah mengasihi dia. Kemudian kalau orang bicara bisik-bisik, kita udah bilang pasti ceritain saya. Nah, saya mau cerita gini ya, satu cerita ini ya. Beberapa waktu yang lalu, saya sedih juga sih. Saya pernah sedih lah sebentar lah. Saya sedih, tapi sebentar aja. Saya itu punya pembantu, ya pembantu saya ini dari Jawa Barat mungkin ya. Sekarang ini selama pandemi ini cuma satu anak saya, ya, dia pembantu anak saya, bantu saya juga. Saya di satu seminar Hagai pernah ada yang memberikan saya komentar, ya ini udah seperti anak sendiri lah. Dia mengatakan bahwa saya itu pernah mengatakan kata otak ya, otak. Misalnya, pakai otak lah gitu ya, pakai otak. Saya ini orang Medan itu kalau bahasa Chinese itu ya yongnau gitu. Yongnau itu artinya pakai otak. Jadi saya kalau menerjemahkannya itu, saya bukan mengatakan pakai rasio, seharusnya pakai rasio. Tapi karena now itu adalah otak, jadi udah kebiasaan saya mengatakan pakai otak gitu. Pakai otak itu rupanya kalau di Jawa itu sangat tidak sopan. Saya nggak mengerti. Kemudian udah diberitahukan ya, saya sudah mengerti, tapi kan bisa lupa ya, bisa lupa. Nah, ini ceritanya kira-kira 1,5 bulan yang lalu lah. Ini lagi masak, aduh ini pembantu juga ya, aduh minta ampun deh, memang gimana ya. Apa aja dikasih tahu itu kok dia nggak ngerti gitu. Jadi maksud saya itu saya mau kasih tahu, misalnya kalau makan bubur kacang hijau itu kan nggak bisa pakai garpu, harus pakai sendok, betul kan? Karena dia ada airnya. Nah, tapi kalau misalnya makan lupis, ya pakai garpu lah, betul nggak? Pisang goreng gede, pasti pakai garpu. Ini kalau kasih pisang goreng kadang kasihnya sendok, kalau kasih bubur kasihnya garpu. Jadi aduh, saya pikir gimana ya gitu ya. Kemudian pada waktu lagi masak sore gitu, saya bilang, oh, terus waktu saya bilang apa? Loh, bukannya waktu itu ibu bilang begini? Saya bilang ya nggak mungkin lah. Nah, terus saya kasih tahu, tujuan saya adalah kalau kamu mau kerja apa-apa, coba dipikir dulu. Secara rasio, cocok apa enggak gitu. Tapi saya salah ngomong. Saya bilang kalau kerja itu, kalau mau ngerjain apa-apa, pakai otak. Ngerti nggak? Saya bilang pakai otak gitu ya. Terus cucu saya bilang, dia mungkin lihat wajahnya berubah gitu. Terus cucu saya bilang, "Po, I think you say something bad." Hah? Waduh, saya langsung bilang, sorry. Saya bilang, mungkin salah pengertian. Saya sudah pernah dikasih tahu. Sorry ya, saya bilang. Saya nggak ada pikiran mau mengatakan otak yang seperti biasanya dikatakan. Yang saya mau sampaikan, yang ibu mau sampaikan itu adalah pakai rasio gitu. Sorry. Jadi maksudnya bukan otak yang dimaksudkan otak itu, tapi pakai rasio gitu. Tapi rupanya ya dia gimana lah, I don't know ya, nggak gimana gitu kan. Jadi saya lagi di seminar ini, selesai itu saya seminar, tiba-tiba anak saya WhatsApp, dia katakan, "Mam, Yanti run away," dia bilang. "Hah? Yanti run away, saya lagi ngajar, coba bayangin." Terus dia bilang dia run away, dia sambil nangis, dia run away. Saya nggak tahu kalau dia nangis. Saya merasa begitu tertuduh, saya nggak tahu. Terus anak saya cuma bilang ya nggak apa-apa sih, nggak ada pembantu juga no problem gitu. Cuman dia bilang kan, ya rumah begini besar kok nggak ada pembantu kan waktu kita itu habis untuk bersihin. Yang lain-lain oke lah, saya masak sendiri ini segala macam gitu kan.
Jadi malam itu waktu orang semua diem gitu kan, saya merasa tertuduh. Saya merasa tertuduh bahwa kalau ini orang tidak kerja, berarti kesalahan saya gitu. You get it? Kadang-kadang kita itu merasa, aduh aku tertuduh gitu. Padahal saya nggak merasa bersalah. Nah, kemudian kita merasa harga diri kita rasanya yang tidak dihargai, ya kan? Harga diri kita yang disalahkan, yang apa? Ya inilah yang membuat kita itu terbelenggu. Ya, misalnya kita menganggap bahwa aku tidak secantik siapalah perbuatan. Jadi kita mencoba untuk menjadi lebih cantik, untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik, untuk melayani. Ini sebenarnya semua hanya supaya kita itu dianggap gitu loh. Aduh, pendidikan saya kurang, saya tidak begitu kaya, status sosial saya beda, posisi saya begini, saya kurang dipuji, banyak hal. Tapi saya mau ibu-ibu hari ini tahu bahwa kita diciptakan Tuhan spesial. Amin. Kita diciptakan spesial dan kita tidak perlu apa yang dikatakan orang lain. Karena Tuhan kita menciptakan kita, master plan kita, dan Tuhan menciptakan kita luar biasa. Kita lihat Allah menciptakan manusia menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya laki-laki dan perempuan. Kita itu sama di mata Tuhan. Nilai kita itu sama. Ya, jadi tidak ada jalan lain, kita harus bangkit dan kita harus menjadi diriku sendiri sesuai dengan yang Tuhan rencanakan. Harus sesuai dengan yang Tuhan rencanakan. Saya mau sedikit ambil ini. Saya kemarin kebetulan saya khotbahnya ini, saya mau kita coba lihat kembali. Ini yang saya pikir bagus sekali. Dikatakan bahwa ini saya ambil dari kitab Yohanes 5. Di Yerusalem dikatakan dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit. Orang-orang buta, orang-orang timpang, orang-orang lumpuh, menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncangan air itu menjadi sembuh. Apapun penyakitnya. Ini luar biasa sekali. Apapun penyakitnya, pasti sembuh. Ya, pasti sembuh. Nah, dikatakan di situ ada seorang yang sudah 38 tahun sakit. Ya, ketika Yesus melihat orang itu, yang berbaring di situ, dan karena Yesus tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan gitu, berkatalah Yesus kepadanya, maukah engkau sembuh? Ibu-ibu, apa yang ditanyakan Yesus? Maukah engkau sembuh? Betul? Sembuh. Maukah engkau sembuh? Bagus sekali. Nah, kemudian jawab orang sakit itu demikian. Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Kasihan banget ya. Kemudian Yesus mengatakan kepadanya, bangunlah, atau kita bilang bangkitlah. Bahasa Inggris bilang rise up. Angkatlah tilammu dan berjalanlah. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Jadi yang pertama kita itu harus tahu siapa kita. Kita harus tahu siapa diri kita. Tuhan Yesus menciptakan orang itu, Tuhan menciptakan orang yang sakit 38 tahun, Tuhan Yesus kenal dia itu siapa. Jadi hal pertama pada sore hari ini kita belajar mengetahui siapa kita. Tuhanlah yang menciptakan langit dan bumi dan segala macam isinya. Ya kan? Semua tumbuh-tumbuhan, semua jenis binatang. Ini Tuhan yang ciptakan. Kemudian Allah menciptakan manusia menurut gambarnya, seperti yang tadi sudah kita baca. Nah, kemudian dikatakan di sini, di Mazmur 139, kalau kita baca, saya nggak ambil karena itu Mazmurnya panjang, tapi isinya itu bahwa Tuhan mengenal setiap kita.
Setiap Anda, Tuhan kenal. Urat-urat kita, sendi-sendi kita, sel-sel kita, setiap tetes darah kita Tuhan tahu. Kejadian manusia itu dahsyat, kejadian manusia itu ajaib. Jadi sebelum kita menjadi anak, sebelum kita menjadi bayi, sebelum kita menjadi janin, Tuhan itu sudah merekam semuanya. Tidak satu pun yang kita bisa sembunyikan. Apa yang kita lakukan, apa yang kita pikirkan, tidak bisa kita sembunyikan. Jadi Tuhan itu sebelum kita dibentuk, Tuhan itu sudah kenal kita. Sebelum kita keluar, Tuhan itu sudah mengkuduskan kita dan menetapkan kita. Siapa kita sebenarnya? Kalau di sini dikatakan menetapkan kau untuk menjadi nabi bangsa-bangsa, saya percaya kita wanita setiap kali kita baca ini. Jadi Tuhan itu adalah master planner kita. Karena Tuhan tahu rancangan yang bagus untuk kita. Karena Tuhan rancangkan semua yang paling bagus untuk kita. Bukan untuk kecelakaan, tapi semua yang memberikan pengharapan bagi kita. Luar biasa. Jadi sore ini yang kita harus ingat adalah kita tahu Tuhan itu ada. Kita tahu Tuhan yang menciptakan kita. Kita tahu Tuhan kenal aku sebelum aku dibentuk. Kita tahu Tuhan telah merencanakan yang terbaik bagi aku. Amin, ibu-ibu? Amin. Jadi kalau kita tahu siapa kita adalah ciptaan yang sempurna di mata Bapa. Katakan, angkat tangan begini. Kita adalah ciptaan yang sempurna, ya. Kita adalah ciptaan yang sempurna. Tapi mengapa? Mengapa kita itu susah sekali untuk bangkit? Mengapa susah sekali bagi kita untuk bangkit? Hari ini kita mau tahu bahwa kita harus bisa bangkit. Ingat, Tuhan itu tidak pernah menjanjikan bahwa langit akan biru setiap hari. Tuhan juga tidak pernah menjanjikan bunga-bunga itu akan terus berkembang sepanjang tahun. Tidak. Tapi kita harus tetap menjadi siapa kita sesuai dengan rencana Tuhan, sesuai dengan rancangan Tuhan. Kita tidak bisa mengatakan hari-hari kita itu harus selalu bagus. Kita nggak bisa mengatakan kita tidak akan mengalami kecelakaan. Nggak bisa. Saya tidak bisa mengatakan, Tuhan, saya kok mau pergi khotbah malam Natal, kenapa saya harus jatuh? Nggak bisa. Itu nggak urusan Tuhan. Semua bisa terjadi. Tapi kita harus bangkit. Kita nggak bisa terus terpelosok, kita harus bangkit. Nggak bisa terus terperosok dan tidak bisa terus tergeletak. Kita harus bangkit. Kita bilang bangkit. Bisa bilang bangkit? Kita harus bangkit, ya. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat setia. Tuhan itu pegang janji. Tuhan itu tidak pernah menyia-nyiakan kita. Tuhan bilang di Ulangan, kuatkan hatimu, teguhkan hatimu. Jangan takut, jangan gemetar. Karena Tuhan kamu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau. Dia tidak akan meninggalkan engkau. Luar biasa, kalau Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, mengapa kita harus takut? Nggak ada yang kita perlu takutkan. Nah, pada waktu Yosua, Musa sudah mati, kemudian Tuhan minta Yosua untuk ambil alih kepemimpinan. Yosua nggak berani. Yosua takut. Kita kan wanita suka begitu. Misalnya terjadi apa-apa dengan suami. Kita nggak berani ambil alih. Kita pikir kita nggak mampu. Padahal kan Tuhan bilang apa? Tuhan bilang, Musa sudah mati. Hambaku Musa itu sudah mati. Artinya, yang bisa melakukan apa yang kamu lakukan sekarang tidak ada. Jadi kamu yang harus bangkit, kamu yang harus berdiri, kamu yang harus bersinar. Bangkit, bersinarlah, kerjakan apa yang kamu harus kerjakan, jangan tunggu orang lain. Jadi dikatakan begitu, Tuhan bilang kepada Musa, kepada Yosua, dia bilang, kamu harus siapkan dirimu, bangkit, kuatkan, dan teguhkan hatimu. Jangan kecut, karena Tuhan selalu menyertai engkau. Dia katakan, bangkitlah, bersiap-siaplah, bangkitlah, dan lewatilah, seberangilah ini sungai Yordan. Itu yang diperintahkan Tuhan kepada Yosua. Kenapa kamu harus kuat dan teguh?
karena Tuhan menyertai engkau. Amin. Kalau Tuhan menyertai kita kan nggak ada yang kita khawatirkan. Terus apa dong? Bagaimana kita menghadapi kalau misalnya terjadi apa-apa? Kita belajar untuk tidak mencari kesalahan. Tahu nggak, wanita itu suka kali mencari kesalahan. Ini kesalahan bapak lah, ini kesalahan anak lah, ini kesalahan pembantu lah, ini kesalahan cuaca lah, ini kesalahan segala macam salah. Hari ini kita belajar, kita pegang itu, dan kita itu kita itu yang bertanggung jawab. Kita itu tidak mencari kesalahan orang lain. No blame game. Kalau terjadi apa-apa, mari kita berdiri, kita lakukan. Kita tidak mau mencari kesalahan orang lain. Setuju? Ibu-ibu setuju? Setuju ya? Nah, coba kita lihat, kita sambung ceritanya tadi ya. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring, dia tanya, dia tanya, maukah engkau sembuh? Apa pertanyaan Yesus? Maukah engkau sembuh? Tapi yang dijawab oleh ini orang adalah, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku. Nggak ada orang. Itu orang semua, tetanggaku nggak betul, mertuaku nggak betul, menantuku nggak betul. Ya kan? Nggak ada mereka yang mau membantu aku. Nggak ada satupun yang mau menurunkan aku ke dalam kolam itu. Misalnya begini, kamu tiap hari harus makan buah gitu misalnya. Iya, tapi begini Tuhan, nggak ada yang menyediakan buah. Itu buah kalau ada di meja dimakan orang semuanya, gitu kan? Oh, kamu itu harus olahraga. Iya, tapi gimana lah? Saya nggak ada baju olahraga, gitu kan? Kalau pagi kamu harus keluar. Aduh, pagi kan masih gelap, nggak ada yang temani aku. Ada aja yang salah, selalu orang lain. Ini orang yang sakit ini, dia bilang apa? Nggak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam ini. Yang salah siapa? Yang salah orang lain. Nggak ada yang mau menurunkan dia. Nah, terus dia bilang, sementara aku nuju ke kolam, ini kan waktu air bergoncang, nggak ada yang turunkan dia. Kemudian begitu dia bilang dia mulai jalan, turun, maka orang lain sudah turun mendahului dia. Yang salah siapa? Semua orang yang ada di situ salah. Jadi dia itu tidak bisa turun karena semua orang itu salah. Padahal yang Yesus tanya itu apa? Maukah engkau sembuh? Hari ini kalau Tuhan tanya, maukah engkau hidup dengan sukacita? Jawabnya apa? Nggak bisa Tuhan, gimana aku mau sukacita? Kantongku nggak punya duit, sudah lockdown 9 bulan. Betul kan? Gimana mau sukacita? Tuhan bilang, kamu mau nggak hidup damai sejahtera? Gimana bisa damai Tuhan? Suamiku sekarang gajinya cuma tinggal 1/4. Ada aja yang kita cari, kesalahan itu. Kamu mau nggak hidup tenang, hidup berdamai? Nggak bisa lah Tuhan. Sekarang anak-anakku nggak kemana-mana. Setiap hari di rumah. Pusing aku dibikinnya. Betul? Halo ibu-ibu, betul nggak? Iya. Hari ini kita harus tahu, kita tidak mencari kesalahan siapapun. Yang Tuhan tanya, maukah engkau sembuh? Jawabannya hanya apa? Mau. Gitu. Yang Tuhan mau dengar adalah mau. Kalau Tuhan bilang, kamu mau nggak berbahagia? Mau Tuhan gitu. Kamu mau nggak hidup aman? Mau. Kamu mau nggak sehat? Mau. Jangan bilang kamu mau nggak sehat. Ya tapi kan gimana ya, nggak berani ke dokter Tuhan, ya kan? COVID gitu. Ada satu orang kan matanya katanya kurang bagus. Saya bilang, kamu mau nggak matanya bisa lihat lebih terang gitu? Gimana bisa? Sekarang kalau mau ke rumah sakit lihat dokter mata pun takut. Nah itu. Padahal yang kita mau beritahu kalau mau ini loh, kamu pagi lihat yang hijau gitu kan? Tapi yang dia salahkan COVID ini kasihan banget. COVID ini paling sering disalahkan. Kalau kita gendut, COVID. Kita kurus, COVID. Kita nggak bisa fit, COVID, ya kan? Segala macam COVID, gitu. Saya pikir-pikir ya, saya bersyukur kali ada COVID. Kalau dulu kan kita kalau ada pasti minimal seminggu 2 kali kita makan di luar. Makan di luar itu mahal sekali loh. Ya, terus nggak punya waktu untuk bisa masak, bisa ini. Nah sekarang, karena di rumah, saya setiap sore masak.
Setiap sore saya bisa masak. Ya udah, anak-anak bilang mau makan apa saya masak, anak-anak mau bikin apa saya masak gitu kan. Sudah itu makan, malam sama. Hanya sekali, masak sekali aja sehari. Siang saya nggak peduli, pagi pun nggak peduli. Saya hanya makan masak malam aja. Bahkan, waduh, kepingin bikin sayur ini, saya bisa lakukan. Biasanya malah bisa, biasanya harus terbang, harus kemana-mana ya. Nah, jadi yang Tuhan bilang adalah, kamu mau sembuh nggak? Kalau mau, bangunlah. Kalau mau, bangkitlah. Jalan, angkat tilammu dan berjalan. Hari ini Tuhan bertanya sama semua ibu-ibu yang ada di sini. Kamu mau nggak sembuh dari penyakitmu? Mau? Kamu mau nggak sembuh dari keterpurukanmu? Mau nggak? Iya, Tuhan tanya, mau nggak kamu itu dipulihkan hubungannya dengan suami? Mau nggak? Mau nggak kamu dipulihkan hubungannya dengan mertuamu, dengan menantumu, dengan semuanya? Mau nggak kamu itu sehat? Mau nggak kamu? Tuhan tanya, jawabannya adalah mau. Yes, mau. Luar biasa. Terima kasih, Miss Vina. Luar biasa. Jadi jawabannya adalah mau. Bukannya cari segala macam alasan, tapi mau. Ya. Hari ini kita belajar. Nah, sikap dan tindakan kita menentukan tingkat dari percaya diri kita. Sikap kita, tindakan kita, itu yang menentukan. Menentukan bahwa kita percaya diri dan kita berani bangkit, kita berani berdiri, kita berani sembuh. Saya pikir-pikir ya, saya ini udah usia begini. Saya sampai pikir ya, saya bisa jalan sampai usia berapa gitu ya. Saya nggak tahu. Tapi sebentar lagi, saya udah mau masuk 79. Sudah mau 79, tapi saya tetap semangat. Amin. Di sini siapa yang sudah 79? Angkat tangan. Kalau ada di sini yang 79, besok saya belikan kue. Tapi saya makan sendiri kalau udah beli kue ya. Mau ya? Di sini kalau ada yang sudah 79, coba saya beliin kue besok. Tapi udah beli, saya makan sendiri karena nggak bisa dikirim ke sana. Nah, ibu-ibu, hidup itu tidak senantiasa enak. Tidak senantiasa manis, tidak senantiasa madu, karena Tuhan tidak pernah janji itu. Kadang-kadang hidup itu ada asemnya, betul? Saya selalu bilang begini, kalau kehidupan memberikan Anda lemon, pernah makan lemon? Asem ya? Iya. Asemnya bukan main, orang nggak suka dengan lemon. Nah, kalau kehidupan memberikan Anda lemon, buatlah lemonade, kasih madu, kasih gula, kasih es, diminum, pasti enak sekali. Jangan ditelan bulat-bulat, itu lemon, betul kan? Jadi kalau Tuhan kasih lemon, buatlah lemonade. Jadi lemonnya enak gitu, lemonnya jadi enak. Kalau Tuhan kasih hidup yang betul-betul keras, lakukan itu. Anda kaget sekali, tiba-tiba Anda menjadi sehat kuat. Orang tanya sama saya ya, mengapa kok saya kelihatannya segar, kelihatannya saya kuat? Karena saya waktu kecil hidup saya itu susah. Hidup saya susah. Kemarin itu anak saya lagi belajar naik sepeda, tapi jangan bilang kuat-kuat nanti kedengaran sama dia ya. Dia belajar terus karena katanya kan nggak bisa kemana-mana, jadi belajar naik sepeda gitu. Saya bilang kalau itu sepeda ya saya, apa tuh sepeda dilipat-lipat gitu, itu apa? Saya bilang, saya dulu naik sepedanya yang tinggi, yang kayak laki itu ya, kalau naik itu kakinya cerung gitu, harus bisa ngelewati itu. Karena sepeda itu sepeda laki, sepeda gede, supaya saya bisa ngangkut barang. Bisa ngangkut di belakang itu 100 kilo, 70 kilo, lebih berat dari saya gitu. Nah, karena saya sudah biasa, coba ya, kalau deket ya, ini tangan saya, kaki saya ini kan kayak besi. Mereka bilang ini kakinya kok kayak besi gitu, tangannya kayak besi. Karena saya dilatih dari kecil, karena hidup saya susah. Jadi kalau hidup susah, itu ya kita jadi sehat, jadi kuat. Kalau Tuhan kasih lemon, bikinlah lemonade. Ya, kalau Tuhan kasih lemon, bikinlah lemonade. Kita harus percaya kepada Tuhan, kita harus bangkit. Katakan kepada diri sendiri, bangkit. Kalau mau bangkit gini, bikin tangannya gini, bikin bangkit. Ya, kita harus bangkit,
percaya kepada Tuhan, kita harus bangkit. Kita harus tahu bahwa Tuhan tidak menyia-nyiakan hidup kita. Tuhan mengerti apa yang kita alami. Percayalah, Tuhan mengerti apa yang kita alami. Dan Tuhan berjanji memulihkan kita. Kadang-kadang dalam hidup, kita merasa kok nggak fair ya, tapi jangan khawatir. Saya selalu katakan bahwa yang paling penting bagi kita adalah di dalam segala keterpurukan, maukah engkau bangkit? Di segala macam kegagalan, maukah engkau bangkit? Di segala macam kesakitan, maukah engkau bangkit? Karena bukan sakit itu yang penting, tetapi maukah kita bangkit? Saat corona ini banyak sekali orang yang mengatakan, aduh pintu kesempatanku ditutup. Pintu sekolah ditutup. Pintu shopping ditutup, ya kan? Pintu bisa minum kopi kemana-mana ditutup, ya. Tapi problem yang kita hadapi adalah pada waktu itu pintu tertutup, kita itu melihat pintu yang ditutup terus-menerus. Kita begitu fokus kepada pintu yang tertutup. Saya mau kita belajar pada waktu ada satu pintu tertutup. Mari kita lupakan pintu yang tertutup itu. Mari kita lihat pintu-pintu lain yang terbuka. Karena pada waktu Tuhan menutup satu pintu, Tuhan membuka pintu-pintu lain. Kita amin kan? Amin ya, bagus. Tuhan menutup pintu saya untuk saya sekolah waktu saya masih kecil. Jadi saya tamat SMA, saya udah nggak bisa lagi kuliah. Tapi pada waktu Tuhan tutup pintu itu, Tuhan juga buka kesempatan karena saya tidak sekolah, jadi saya banyak belajar hal-hal yang lain. Saya belajar mengetik, saya belajar bahasa, saya belajar nyusun kembang, saya belajar masak, saya belajar bikin kue, saya belajar piano, saya belajar semua saya pelajari karena saya nggak boleh sekolah. Saya baru mulai sekolah waktu saya sudah usia 33 tahun. Jadi kita jangan khawatir, pada waktu Tuhan menutup satu pintu, akan banyak pintu lain yang terbuka. Pada waktu Tuhan tutup pintu ini dengan COVID, maka di rumah banyak sekali yang dikerjakan. Saya nggak pernah melihat taman belakang saya bisa seindah sekarang. Atau mungkin juga saya tidak pernah ada kesempatan untuk melihat. Karena nggak punya waktu, pulang sampai rumah udah tengah malam. Hari ini saya duduk di sini waktu saya lihat begini ya, sekarang aja saya lihat. Melalui jendela ini saya lihat begitu cantik, hijau ya, begitu cantik. Tuhan menutup pintu ini dengan coronavirus, tetapi saya diberi kesempatan untuk menikmati yang lebih banyak. Saya bisa baca buku, saya bisa punya waktu dengan cucu saya. Jadi ingat, pada waktu Tuhan menutup satu pintu, mari cari pintu yang lain. Jadi ingat, yang pertama kita harus tahu Tuhan itu ada, bahwa aku adalah ciptaan Tuhan yang istimewa, bahwa karena Tuhan ada, jadi aku percaya, jadi aku merasa hidupku ini tidak sia-sia. Yang kedua, kalau ada apa-apa jangan menyalahkan orang lain, tidak ada yang perlu disalahkan, yang penting adalah kita bangkit. Kita harus berani bangkit, kita harus menjadi seperti siapa kita yang Tuhan rencanakan. Rise up. Be the person you meant to be. Be the person you meant to be. Jadilah seperti yang Tuhan rencanakan. Rise up. Be the person you meant to be. Kalau Tuhan tutup satu pintu, lihatlah pintu-pintu yang lain. Kalau Tuhan berikan lemon, buatlah lemonade. Bangkitlah. Saya mau kita coba tutup mata kita 1 menit aja. 1 menit tundukkan kepala kita sambil kita renungkan. Adakah kita merasakan yang membuat kita itu terpuruk dalam segala hal? Mungkin kesehatan, mungkin keuangan, mungkin hubungan,
apapun itu, mungkin hubungan kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan suami, kita tundukkan kepala kita. Apakah kita mau terus berada dalam keadaan begini? Atau kita mau bangkit? Tuhan merencanakan menjadikan kita wanita yang hebat. Maukah kita bangkit menjadi wanita sesuai dengan rencana Tuhan? Saya akan diam sejenak, 30 detik, renungkan, adakah refleksi. Bapa di surga, terima kasih. Hidup ini penuh dengan segala macam tantangan, khususnya bagi wanita. Hidup kami terasa begitu kompleks. Kami ingin menjadi diri kami sendiri, tetapi kami tidak bisa lepas dari orang-orang di sekitar kami. Kami tidak bisa lepas dari situasi di lingkungan kami. Kami tidak bisa lepas dari di mana kami berada. Oleh sebab itu, Tuhan ajarkan kami memiliki hikmat, memiliki hati yang penuh dengan ucapan syukur kepada Engkau. Ajarkan kami untuk mau betul-betul menyadarkan diri kami kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, bahwa kami diciptakan untuk menikmati hidup yang singkat ini, bahwa kami diciptakan untuk menjadi seorang wanita yang boleh ambil bagian dalam tugas-tugas yang Tuhan percayakan. Bahkan boleh mengubah keluarga kami, boleh mengubah komunitas kami. Bahkan Tuhan boleh mengubah bangsa kami seperti apa yang dilakukan oleh Ningsih. Bagaimana dia boleh belajar bersama-sama dengan wanita-wanita di seluruh Indonesia, boleh mengubah keluarga dan komunitas dan bangsa ini melalui wanita-wanita yang Engkau ciptakan, Engkau rencanakan, yang Engkau pakai untuk melakukan hal-hal yang dahsyat. Tuhan, kami percaya pada waktu kami mengenal diri kami sendiri, pada waktu kami menghadapi masalah dan kami tidak mencari kesalahan orang lain, tetapi berfokus kepada apa yang Kau ajarkan kepada kami. Dan kami mau bangkit. Kami mau menjadi wanita-wanita seperti yang Kau inginkan. Maka kami percaya Tuhan, Engkau bisa memakai kami sebagai lilin-lilin kecil yang membawa sinar di sekitar kami. Menjadi terang di sekitar kami. Tolong kami Tuhan. Sebentar lagi kami mau merayakan Natal, mau tutup tahun. Kami tahu bahwa ini adalah saat-saat yang sangat sibuk bagi kami sebagai wanita, sebagai istri, sebagai ibu, sebagai saudara. Tolong kami, jadikanlah kami wanita-wanita yang boleh membawa terang. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Jadikanlah kami seperti yang Kau kehendaki. Rise us up, oh God. Make us to be the women you want us to be. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.